Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bima Aditya dengan NIM 2403023493. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil rancangan penelitian yang berjudul Uji Aktivitas dan Isolasi Senyawa Santon pada Kulit Manggis sebagai kandidat obat saraf kejepit. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan kulit manggis sebagai sumber senyawa aktif santon yang memiliki potensi besar sebagai antiinflamasi alami untuk membantu penanganan saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus. Latar belakangnya, HNP atau yang lebih dikenal dengan istilah saraf kejepit adalah kondisi ketika bantalan tulang belakang mengalami penonjolan dan menekan akar saraf. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti nyeri hebat, kesemutan, rasa terbakar, hingga kelemahan otot yang dapat membatasi aktivitas penderita. Nah, berdasarkan data epidemiologi, angka kejadian HNP berkisar antara 5-20 per 1000 orang dewasa per tahunnya. Dan lokasi yang paling sering terjadi adalah di regio lumbal, diikuti dengan cervical, torakal paling jarang. Dan umum terjadi pada usia 30-20 tahun dan lebih sering terjadi pada pria. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif terapi yang lebih aman, efektif, dan berasal dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang sangat potensial adalah kulit manggis. Selama ini kulit manggis sering dianggap sebagai limbah. Padahal mengandung senyawa bioaktif dalam jumlah yang tinggi, terutama santon, yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama itu bagaimana proses isolasi, pemurnian, dan identifikasi senyawa santon dari ekstrak kulit manggis, serta bagaimana aktivitas antiinflamasinya. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas senyawa santon hasil isolasi dalam mereduksi peradangan yang terkait dengan kondisi saraf kejepit. Kemudian untuk tujuan risetnya, yaitu yang pertama, menjelaskan proses isolasi pemurnian dan identifikasi senyawa santon dari ekstrak kulit manggis, serta untuk menentukan aktivitas antiinflamasinya. Dan yang kedua, mengevaluasi efektivitas senyawa santon hasil isolasi dalam mereduksi peradangan yang berkaitan dengan kondisi saraf kejepit. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah memberikan informasi ilmiah tentang potensi kulit manggis sebagai antiinflamasi alami yang lebih aman sekaligus sebagai alternatif terapi herbal dengan risiko efek samping yang lebih rendah. Dan yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam isolasi senyawa bioaktif dan pengujian aktivitas biologis, serta menambah data ilmiah untuk pengembangan fitofarmaka. Dan urgensinya, yaitu penelitian ini memiliki urgensi terhadap tingginya prevalensi HNP serta risiko efek samping jangka panjang dari terapi sintetik NSAID dan kortikosteroid untuk menurut alternatif terapi yang lebih aman, dan pemanfaatan senyawa santon murni dari kulit manggis sebagai antiinflamasi saraf masih minim diteliti sehingga memerlukan kajian ilmiah lanjutan. Kemudian target temuan risetnya yaitu diperolehnya senyawa santon murni beserta karakterisasinya, diperoleh data aktivitas antiinflamasi melalui uji in vitro dan in vivo, dan dihasilkan prototipe awal produk herbal berbahan santon sebagai calon fitofarmaka. Untuk kontribusinya yaitu yang pertama, menyediakan data ilmiah baru tentang isolasi, struktur, dan aktivitas antiinflamasi santon. Dan yang kedua, menghasilkan prototipe herbal sebagai calon obat alternatif saraf kejepit. Yang ketiga, memperkaya pengembangan ilmu bahan alam. Dan yang keempat, mendukung publikasi ilmiah dalam peluang pengajuan hak paten. Untuk luarannya diharapkan bisa menghasilkan senyawa santon hasil isolasi beserta data karakterisasinya dan bukti aktivitas antiinflamasi terhadap kondisi saraf kejepit.
Berikutnya ada tinjauan pustaka yang pertama. HNP atau saraf kejepit itu terjadi akibat tekanan nukleus pulposus pada akar saraf yang menimbulkan nyeri, kesemutan, kelemahan otot, dan keterbatasan gerak diperparah oleh mediator inflamasi seperti prostaglandin dan TNF-alfa. Secara patofisiologi, HNP terjadi akibat penonjolan nukleus pulposus yang menekan akar saraf tulang belakang. Penekanan ini memicu pelepasan berbagai mediator inflamasi seperti prostaglandin, TNF-alfa, interleukin, serta peningkatan stres oksidatif. Nah, mediator inilah yang menyebabkan timbulnya nyeri, peradangan, dan kerusakan jaringan saraf. Kemudian kulit manggis. Diketahui kaya akan senyawa santon dengan komponen utama berupa alfa-mangostin. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa alfa-mangostin memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan anti kanker. Mekanisme antiinflamasi alfa-mangostin bekerja dengan cara menghambat aktivitas jalur NF-κB yang merupakan jalur utama dalam pembentukan mediator inflamasi. Selain itu, alfa-mangostin juga menghambat enzim COX2 dan INOS sehingga produksi prostaglandin dan nitric oxide dapat ditekan. Dengan mekanisme ini, santon dari kulit manggis memiliki potensi besar sebagai agen antiinflamasi alami yang dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan pada penderita saraf kejepit. Kemudian untuk metode risetnya, yang pertama ada jenis riset. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen laboratorium yang dilakukan dalam 3 tahap utama. Tahap pertama adalah ekstraksi dan pemisahan senyawa santon dari kulit manggis menggunakan pelarut tertentu. Kemudian tahap kedua adalah karakterisasi senyawa hasil isolasi menggunakan metode spektroskopi seperti spektrofotometer UV-Vis, FTIR, NMR, dan juga dengan teknik kromatografi untuk memastikan identitas dan kemurnian senyawa. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah uji aktivitas antiinflamasi, baik itu secara in vitro maupun in vivo menggunakan kultur sel dan menggunakan hewan uji. Untuk waktu dan lokasi risetnya dilaksanakan secara luring di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Surabaya. Kemudian untuk variabel risetnya ada 3, yaitu variabel manipulasi, variabel kontrol, dan variabel respon. Variabel manipulasinya yaitu proses isolasi dan pemurnian senyawa santon termasuk jenis pelarut dan teknik kromatografinya. Untuk variabel kontrolnya itu bisa dari konsentrasi ekstrak, suhu, waktu ekstraksi, dan penyimpanan sampel. Kemudian untuk variabel responnya itu adalah aktivitas antiinflamasi santon berdasarkan hasil uji biologis sebagai kandidat obat saraf kejepit. Untuk alat dan bahannya itu alatnya ada neraca analitik, alat ekstraksi, rotary vacuum evaporator, kromatografi lapis tipis, kromatografi cair berkinerja tinggi preparatif, spektrofotometer UV-Vis, FTIR, NMR, LCMS, inkubator sel, microplate reader, mikroton, dan mikroskop. Kemudian untuk bahannya adalah kulit manggis, pelarut standar santon, kultur sel, LPS, serta kit ELISA TNF-alfa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk prosedur risetnya, itu tahapan pertama dimulai dari persiapan alat dan bahan. Kemudian dilanjutkan dengan preparasi kulit manggis yang bisa dilakukan dengan cara pengeringan dan penghalusan. Selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut, entah itu menggunakan N-heksanol, etil asetat, atau metanol untuk menarik senyawa aktif yang terkandung di dalam kulit manggis tersebut. Dan dilanjutkan dengan fraksinasi dan pemurnian menggunakan teknik kromatografi. Senyawa santon yang diperoleh kemudian diisolasi dan diidentifikasi menggunakan metode spektroskopi. Setelah itu dilanjutkan dengan uji aktivitas antiinflamasi secara in vitro maupun in vivo. Hingga akhirnya dilakukan pembuatan prototipe awal produk herbal. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu dikumpulkan melalui pencatatan seluruh proses isolasi di laboratorium, hasil karakterisasi menggunakan spektroskopi,
serta hasil uji antiinflamasi pada kultur dan hewan uji. Nah, ini adalah anggaran biayanya. Untuk bahan habis pakainya, dananya bisa bersumber dari Belmawa sebesar 3.500.000 dan dari perguruan tinggi sebesar 900.000. Dan seterusnya dengan total anggaran 7.150.000. Nah, berikut ini adalah jadwal kegiatan. Pada bulan pertama, itu dilakukan persiapan bahan dan peralatan penelitian serta ekstraksi kulit manggis. Kemudian di bulan kedua itu adalah isolasi senyawa santon, identifikasi senyawa santon, dan uji antiinflamasi in vivo. Pada bulan ketiga dilakukan pembuatan produk kandidat obat, saraf kejepit, dan penyusunan laporan kemajuan. Untuk penyusunan dan publikasi karya ilmiah dilakukan pada bulan keempat, beserta laporan akhirnya. Mungkin itu saja, demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.